Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan sebuah materi yang berjudul Motivasi Pembelajaran dan Pengajaran. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri yang bertindak sebagai moderator atas nama Andi Maulidi Saika Salim. Yang kedua, Andi Reski Amalia Suwardi. Yang ketiga, Bayu Wahyudi. Yang keempat, Fasiha Nurul Islami. Yang kelima, Fitri Amelia. Yang keenam, Raihan Amar Pratama. Dan yang ketujuh, Risaldi. Untuk lebih mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memulai materinya. Pengertian motivasi. Motivasi dipandang dari arti katanya, motivasi atau motivation, berarti hal yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. Motivasi dapat pula dikatakan sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri. Motivasi adalah proses yang memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku yang memotivasi adalah perilaku yang penuh dengan energi, terarah, dan bertahan lama. Motivasi adalah dorongan terarah kepada pemenuhan kebutuhan psikis dan rohaniah. Selanjutnya, perspektif tentang motivasi. Perspektif tentang motivasi terdapat 4 poin, yakni yang pertama, perspektif behavioral yang menekankan imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi murid. Yang kedua, perspektif humanistis yang menekankan pada kapasitas murid untuk mengembangkan kepribadian, kebebasan untuk memilih nasib mereka, dan kualitas positif seperti peka terhadap orang lain. Yang ketiga, perspektif kognitif. Menurut perspektif kognitif, pemikiran murid akan memandu motivasi mereka. Dan yang terakhir, perspektif sosial, yaitu kebutuhan afiliasi atau keterhubungan adalah motif untuk berhubungan dengan orang lain secara aman. Ya, yang selanjutnya yaitu komponen utama dalam motivasi. Ada 3 komponen utama dalam motivasi. Yang pertama yaitu kebutuhan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan yang ia harapkan. Yang kedua yaitu dorongan. Dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan. Yang ketiga, tujuan. Tujuan merupakan pemberian arah pada perilaku. Secara psikologis, tujuan merupakan titik akhir sementara pencapaian kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Motivasi ekstrinsik sering dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti imbalan dan hukuman. Yang kedua, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi sesuatu itu sendiri. Misalnya, murid mungkin belajar sebelum menghadapi ujian karena dia senang dengan mata pelajaran yang akan dia ujikan itu. Yang selanjutnya, fungsi motivasi. Ada 3 fungsi motivasi. Yang pertama, motivasi itu mendorong manusia untuk berbuat atau bertindak. Motivasi itu berfungsi sebagai penggerak atau sebagai motor yang memberikan energi atau kekuatan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi itu menentukan arah perbuatan, yakni ke arah perwujudan suatu tujuan atau cita-cita. Yang ketiga, motivasi itu menyeleksi perbuatan kita, artinya menentukan perbuatan mana yang harus dilakukan, yang serasi guna mencapai tujuan itu dengan menyampaikan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan itu. Pengertian pembelajaran. Belajar adalah modifikasi atau pertumbuhan kelakuan melalui pengalaman. Learning is defined as the meditation of strategy of behavioristic growth experience. Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Metode pembelajaran. Variabel metode pembelajaran diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 3 jenis, yaitu
Strategi perorganisasian. Organisasi strategi adalah metode untuk mengorganisasikan isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. Strategi penyimpanan. Delivery strategi adalah metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa untuk menerima serta merespon masukannya yang berasal dari siswa. Strategi pengolahan. Manajemen strategi adalah metode untuk menata interaksi antara si pelajar dan variabel metode pembelajaran lainnya. Media pembelajaran. Seringkali media pendidikan digunakan secara bergantian dengan istilah alat bantu atau media komunikasi seperti yang dikemukakan oleh Hamlick. Ia mengatakan bahwa hubungan komunikasi akan berjalan lancar dengan hasil yang maksimal apabila menggunakan alat bantu yang dinamakan alat bantu komunikasi. Sementara itu, Gen dan Bridge secara implisit mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran. Faktor yang mempengaruhi proses belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu faktor fisiologis. Faktor fisiologis meliputi antara lain keadaan jasmani, normal dan cacat, bentuk tubuh kuat atau lemah, yang semua akan memengaruhi cara merespon terhadap lingkungan. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor internal yang berupa karakteristik psikologis antara lain meliputi kecerdasan atau intelijensi, emosi atau suasana emosional individu, bakat atau kemampuan individu untuk belajar, motivasi atau dorongan dari luar maupun dari dalam, perhatian atau perhatian individu pada objek yang dipelajari. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal individu yang meliputi pertama, lingkungan fisik yang terdiri atas geografis, rumah, sekolah, pasar, tempat bermain, dan sebagainya. Yang kedua yaitu lingkungan psikis, meliputi aspirasi, harapan-harapan, cita-cita, dan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, lingkungan personal yang meliputi teman sebaya, orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan seterusnya. Yang keempat, lingkungan non-personal, diantaranya meliputi rumah, peralatan, pepohonan, gunung, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, dilihat dari sudut kelembagaan, terdiri atas lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Hakikat pembelajaran. Kegiatan belajar dan mengajar keduanya menuntut aktivitas yang sama, yaitu refleksi, untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan fungsinya masing-masing, yaitu siswa dan guru. Hubungan aktivitas secara interaktif antara siswa dengan guru dan lingkungan pembelajaran lainnya untuk menuju ke arah perubahan perilaku yang diharapkan, dan itulah hakikat pembelajaran atau interaction. Dari definisi tersebut, secara substantif memiliki makna bahwa pembelajaran intinya adalah perubahan, dan perubahan tersebut diperoleh melalui aktivitas merespon terhadap lingkungan pembelajaran. Macam-macam teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. 1. Teori behavioristik. Teori behavioristik mengatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang telah dianggap belajar sesuatu apabila ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Pandangan behavioristik mengakui pentingnya masukan atau input yang berupa stimulus dan keluaran atau output yang berupa respon. 2. Teori belajar kognitif. Belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dan berbentuk struktur kognitif yang dimilikinya. 3. Teori belajar konstruktivistik. Belajar merupakan usaha pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya.
memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Oleh karena itu, pembelajaran diusahakan dapat memberikan kondisi terjadinya proses pembentukan tersebut secara optimal pada diri siswa. 4. Teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, siswa telah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Teori humanistik cenderung bersifat elektif. Maksudnya, teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Baik, selanjutnya komponen dasar pembelajaran. Ada beberapa komponen dasar dalam pembelajaran. Yang pertama, tujuan mengajar, yaitu standar ketuntasan minimal yang harus ditempuh anak didik. Yang kedua, bahan isi pembelajaran, yang artinya tentang materi apa yang akan dia sampaikan saat transformasi ilmu berlangsung, agar terciptanya tujuan awal dari pembelajaran. Yang ketiga, metode atau teknik pembelajaran, yaitu penyampaian materi yang efektif agar anak didik mampu memahami apa yang telah disampaikan. Yang keempat, perlengkapan dan fasilitas, artinya untuk membantu jalannya proses pembelajaran dibutuhkan fasilitas ataupun alat bantu sebagai peraga dan alat praktik anak didik. Yang terakhir, evaluasi, yaitu mengukur tercapai atau tidaknya tujuan dari pembelajaran. Perlu dan sangat penting diadakannya evaluasi atau penilaian. Kemudian, apa itu pengajaran? Pengajaran berasal dari kata ajar, berarti mentransfer ilmu tertentu kepada seseorang dan mendapat awalan dan akhiran yang berarti menunjukkan adanya suatu proses dan berorientasi kepada tujuan. Sehingga pengajaran dapat kami artikan sebagai suatu proses transfer menyampaikan suatu ilmu pengetahuan kepada seseorang untuk tujuan tertentu yang dapat ditempuh dengan cara tertentu. Tujuan pengajaran. Yang pertama, tujuan pengajaran secara umum, yaitu mengajarkan ilmu, pengetahuan dimiliki pada murid. Kedua, agar murid dapat memiliki pengetahuan yang dimiliki guru dan mampu mengamalkannya. Yang ketiga, agar murid memiliki bekal ilmu pengetahuan serta bersedia menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Yang kedua yaitu tujuan pengajaran secara khusus. Secara garis besar, tujuan dari pengajaran itu adalah suatu bentuk perwujudan dari syukuran seseorang atas anugerah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada seseorang. Di samping itu, pengajaran merupakan implementasi dari tugas-tugas keilmuan seseorang yang dengan cara mengajarkan ilmu yang dimilikinya. Selanjutnya adalah tafsiran tentang pengajaran. Tafsiran tentang pengajaran itu ada 4. Yang pertama, pengajaran maksudnya sama dengan kegiatan mengajar. Kegiatan itu dilakukan oleh guru dalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa. Kegiatan guru adalah yang paling aktif, paling menonjol, dan paling menentukan. Pengajaran sama artinya dengan perbuatan mengajar. Kedua adalah pengajaran adalah interaksi belajar dan mengajar. Pengajaran berlangsung sebagai suatu proses saling mempengaruhi antara guru dan siswa. Di antara keduanya terdapat hubungan atau komunikasi interaksi. Guru mengajar di satu pihak, sedangkan siswa belajar di lain pihak. Yang ketiga adalah pengajaran sebagai suatu sistem. Pengajaran adalah suatu sistem yang luas yang mengandung banyak aspek. Salah satunya adalah profesi guru, program pendidikan atau kurikulum sekolah, perencanaan pengajaran, dan bimbingan sekolah. Dan yang keempat, pengajaran identik dengan pendidikan. Proses pengajaran adalah proses pendidikan. Setiap kegiatan pengajaran adalah untuk mencapai tujuan pendidikan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.